Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dan para sahabat sekalian di rumah? Tentunya kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali bertemu dengan Ustadz Dabo Idawandro dalam channel Sahabat GPI. Selamat datang di channel Sahabat GPI, sahabat kita semua. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Nah, baik teman-teman sekalian dan sahabat sekalian dimanapun sahabat dan teman-teman berada, pelajaran kita kali ini akan membahas tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Namun, teman-teman dan sahabat sekalian, sebelum kita masuk kepada pembahasan mari mengenal Rasul-Rasul Allah, perlu teman-teman dan sahabat ketahui bahwasanya mempercayai Nabi dan Rasul itu merupakan rukun iman kita, termasuk dalam rukun iman. Nah, rukun iman yang keberapa? Percaya kepada Nabi dan Rasul. Percaya kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman kita yang keempat. Nah, kalau kita ingin mengetahui apa sih perbedaan antara Nabi dan Rasul, nah kita akan bahas sedikit ya. Kita akan ulas teman-teman sekalian dan sahabat sekalian dimanapun sahabat dan teman-teman berada. Nabi berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Nah, oleh karena itu orang yang di tempat tinggi semestinya punya penglihatan ke tempat yang lebih jauh. Ini kalimat yang mengkiaskan kata untuk masa depan. Artinya berarti naba yang dimaksud dari tempat yang tinggi berarti orang yang di tempat tinggi semestinya punya penglihatan dia untuk masa depan, punya pandangan dia untuk masa depan. Nah, seperti itu teman-teman, yang disebut dengan nubuwah ya. Para nabi boleh menyampaikan wahyu yang diterimanya. Ya, ini titik tekannya ya para sahabat dan teman-teman sekalian. Para nabi boleh menyampaikan wahyu yang diterimanya, tetapi tidak punya kewajiban atas umat tertentu atau wilayah tertentu. Jadi, boleh menyampaikan wahyu yang diterima oleh para nabi, tetapi tidak punya kewajiban ya untuk menyampaikan kepada umat tertentu atau wilayah tertentu. Sedangkan Rasul berasal dari kata risalah ya, yang berarti menyampaikan atau penyampaian. Oleh karena itu, para rasul setelah lebih dahulu diangkat sebagai nabi bertugas menyampaikan wahyu dengan kewajiban atas sesuatu, yaitu umat atau wilayah tertentu. Dari semua rasul, Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup yang kita kenal dengan Khatamul Anbiya yang mendapat gelar resmi di dalam Al-Quran. Rasulullah adalah satu-satunya yang kewajibannya meliputi umat dan wilayah seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Nah, nabi dan rasul di dalam Al-Quran ya, teman-teman harus ketahui juga nih ya para sahabat sekalian yang berbahagia. Al-Quran menyebutkan beberapa orang sebagai nabi. Pertama adalah Adam. Nabi sekaligus Rasul terakhir ialah Nabi Muhammad SAW ya, yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zamannya sehingga hari kiamat nantinya. Nah, Nabi Isa alaihissalam yang lahir dari Ibunda Maryam binti Imran juga merupakan seorang nabi. Selain ke-25 nabi sekaligus rasul, ada juga nabi lainnya seperti dalam kisah Khidir bersama Musa yang tertulis dalam surah Al-Kahfi ayat 66 sampai dengan 82. Terdapat juga kisah Uzair dan Syamuil. Juga nabi-nabi yang tertulis di hadis dan Al-Quran seperti Yusha bin Nun, Zulkarnain, Is dan Syit ya. Walau nama-nama nabi tersebut di dalam Al-Quran berjumlah 25, namun sesungguhnya jumlah nabi itu banyak ya,
seperti pada firman Allah, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang kami ceritakan kepadamu, yang tidak kami ceritakan kepadamu. Mohon maaf ya, kita perbaiki. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan dalil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Nah, di dalam hadis para sahabat dan teman-teman sekalian, disebutkan jumlah nabi itu sebanyak 124.000. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abi Dzar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi. Jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi. Lalu berapa jumlah rasul di antara mereka? Nabi menjawab 312. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, itu sebagai pengantar untuk kita masuk kepada materi kita tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, sahabat sekalian, apa makna Rasul Allah? Tadi kita sudah ketahui ya, perbedaan antara nabi dan rasul. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang apa makna daripada Rasul Allah. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menerima wahyu yang berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan Al-Qur'an surah Al-An'am surah ke-6 ayat 48 sebagai berikut ini. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, illa mubashshirina wa mundzirin. Nah, ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Nah, jawabannya para sahabat dan teman-teman sekalian adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Ma makna? Ya, apa maksudnya seperti itu? Nah, maksudnya adalah kabar gembira yang dimaksud dengan illa mubasysyirin, ya, kecuali memberikan kabar gembira. Nah, kabar gembira yang dimaksud di sini adalah menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mentaati perintahnya. Nya di sini maksudnya adalah Allah, berarti bagi orang yang mentaati perintah Allah, bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di mana? Di dunia maupun di akhirat. Ya. Rasul memberikan peringatan. Apa maksud wa mundzirin? Ya, apa maksud di sini peringatan? Yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya, akan mendapatkan balasan yang buruk, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita terhindar daripada berita ataupun peringatan yang membawa kita nantinya terjerumus kepada neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa. Nah, teman-teman dan sahabat sekalian, Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu sebagaimana manusia lainnya, ya. Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia. Kita makan, Rasul pun makan. Kita minum, Rasul pun minum. Berjalan-jalan, Rasul juga berjalan-jalan.
Rasul juga nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua. Ada yang merasakan juga mereka akan kematian dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Jadi teman-teman sekalian, Rasul itu juga mempunyai sifat yang sama seperti kita manusia biasa. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke pembahasan berikutnya tadi tentang pengertian Rasul, ya. Sekarang tugas dan sifat Rasul. Nah, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai tugas yang sangat berat, ya. Yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia serta bahagia juga di akhirat. Maka kita sering membaca doa ya teman-teman dan sahabat sekalian, di dalam sholat kita, bahkan di setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita haturkan dan kita bacakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita minta kepada Allah untuk kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Nah, ini tugas yang sangat berat yang diemban oleh para rasul utusan Allah. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk. Yang pertama itu Rasul bersifat siddiq, ya, yang artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Maka kita ketahui dalam sejarah, dalam tarikh, ya, bahwasanya Rasul itu tidak pernah dia bersifat bohong atau dusta. Karena Rasul mempunyai sifat as-siddiq, ya. Yang kedua, Rasul harus mempunyai sifat amanah, ya. Artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil dia khianat, ya. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada kita kaumnya, ya. Kepada kita umatnya. Semua perkataan, perbuatan dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi as-siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga bersifat tabligh, ya. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Makanya Rasul itu senantiasa menyampaikan kabar gembira, menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah-risalah untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat, ya. Yang keempat, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Nah, dengan sifat ini teman-teman sekalian dan sahabat sekalian, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, perlu ketahui bahwasanya sifat-sifat para Rasul yang diuraikan tersebut cukup kalau hanya diketahui saja. Tetapi, ya, cukup kalau kita hanya ketahui saja. Tetapi pada dasarnya kita tidaklah cukup hanya sekedar mengetahuinya saja. Maksudnya apa? Karena kita harus bisa mencontoh, ya, kepribadian para rasul-rasul Allah, ya. Harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia dan mengikuti para rasul. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi ada 4, ya, sifat wajib para rasul: siddiq, amanah, tabligh,
fatanah. Nah, jadi dari pembelajaran ini sahabat sekalian, kita bisa membiasakan sikap kita seperti contoh berikut ini. Nah, berbuat yang benar artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan kita, tutur kata kita ya harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Jadi kita hindari perbuatan buruk yang tidak disenangi oleh Allah dan tidak disenangi oleh manusia. Kalau kita percaya atau kita dipercaya oleh orang lain atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas ya. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, maka selamanya orang tidak akan percaya kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Nah, juga kita harus hidup yang cerdas ya. Kita harus cerdas dalam hidup ini, yaitu cerdas akal kita dan cerdas juga hati nurani kita. Baik, demikian teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.